Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Syafira dengan NIM P017203250010. Saya dari jurusan Keperawatan, Prodi Sarjana Terapan Keperawatan kelas 1A. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang kerangka studi anatomi. Ada yang udah tahu belum apa itu anatomi dan fisiologi? Jadi, secara bahasa, anatomi berasal dari bahasa Latin ana yang berarti bagian atau memisahkan, dan tomi yang berarti iris atau potong. Jadi, anatomi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur atau susunan tubuh, baik secara keseluruhan maupun bagian-bagiannya, serta hubungan antar bagian tersebut. Sementara itu, fisiologi berasal dari bahasa Latin physis yang berarti alam atau cara kerja, dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Fisiologi adalah ilmu yang mempelajari fungsi atau cara kerja dari bagian-bagian tubuh, baik jaringan, organ, maupun sistem organ. Jadi, kesimpulannya, anatomi fisiologi secara bahasa dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang struktur tubuh dan bagaimana bagian-bagian tubuh tersebut bekerja atau berfungsi. Selanjutnya yaitu posisi anatomi. Posisi anatomi adalah posisi tubuh standar yang digunakan sebagai titik referensi dalam deskripsi anatomi. Dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, tubuh berdiri tegak dengan kaki sedikit terbuka dan sejajar, jari-jari kaki mengarah ke depan. Yang kedua, lengan berada di samping tubuh dengan telapak tangan menghadap ke depan atau supinasi. Yang ketiga, kepala tegak, mata melihat lurus ke depan. Yang keempat, mulut tertutup dengan ekspresi wajah netral. Lalu ada bidang proyeksi. Bidang proyeksi tubuh adalah konsep yang digunakan dalam anatomi untuk menggambarkan suatu struktur tubuh manusia dalam berbagai sudut pandang. Terdapat 3 bidang proyeksi utama yang digunakan dalam anatomi, yaitu yang pertama, bidang sagital, yaitu membagi tubuh menjadi 2 bagian kiri dan kanan. Bidang sagital dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama, bidang sagital median, membagi tubuh menjadi 2 bagian kiri dan kanan yang sama besar. Yang kedua, bidang sagital parasagital, membagi tubuh menjadi 2 bagian kiri dan kanan yang tidak sama besar. Yang kedua yaitu bidang frontal, membagi tubuh menjadi 2 bagian depan dan belakang. Bidang frontal juga dikenal sebagai bidang koronal. Yang ketiga, bidang transversal, membagi tubuh menjadi 2 bagian atas dan bawah. Bidang transversal juga dikenal sebagai bidang horizontal. Dengan menggunakan bidang proyeksi tubuh, kita dapat memahami struktur tubuh manusia dalam berbagai sudut pandang dan memvisualisasikan hubungan antara berbagai bagian tubuh. Bidang proyeksi tubuh sangat penting dalam bidang anatomi, radiologi, dan bedah. Selanjutnya, tubuh manusia dibagi menjadi regio atau daerah dan area lokal spesifik yang dapat diidentifikasikan pada permukaan tubuh. Dibagi menjadi 5, yaitu 1. Bagian aksial, 2. Tampak samping atau lateral, 3. Batang tubuh tampak ventral, 4. Batang tubuh tampak dorsal, 5. Tampak depan atau ventral. Yang pertama yaitu bagian aksial. Bagian aksial adalah bagian kerangka tubuh yang terdiri dari 1. Tulang tengkorak atau kranium, 2. Tulang belakang atau vertebra, 3. Tulang dada atau sternum, 4. Tulang rusuk atau kosta. Fungsi dari bagian aksial adalah untuk mendukung struktur tubuh, melindungi organ-organ vital, dan membentuk postur tubuh. Yang kedua yaitu tampak samping atau lateral. Dalam anatomi, tampak samping digunakan untuk mempelajari struktur tubuh dari sisi samping, termasuk 1. Sisi kepala dan wajah, 2. Sisi leher, 3. Sisi batang tubuh termasuk dada, perut, dan pelvis, 4. Sisi ekstremitas termasuk tangan dan kaki. Tampak samping dapat digunakan untuk memeriksa struktur tubuh dan mengidentifikasikan kelainan atau cedera. Yang ketiga yaitu batang tubuh tampak ventral. Batang tubuh tampak ventral adalah pandangan dari depan yang memperlihatkan 1. Dada atau toraks, 2. Perut atau abdomen, 3. Bagian depan pelvis. Dan yang keempat
yaitu batang tubuh tampak dorsal. Batang tubuh tampak dorsal adalah pandangan dari belakang yang memperlihatkan 1. Punggung atau dorsal, 2. Bagian belakang pelvis. Kedua pandangan ini membantu memahami struktur tubuh dan mengidentifikasi lokasi anatomi. Lalu yang kelima yaitu tampak depan atau ventral. Tampak depan atau ventral adalah pandangan tubuh dari depan yang memperlihatkan 1. Wajah atau fasies, 2. Dada atau toraks, 3. Perut atau abdomen, dan 4. Bagian depan ekstremitas atau tangan dan kaki. Lalu selanjutnya ada daerah pada abdomen. Daerah pada abdomen atau perut dapat dibagi menjadi 9 regio atau 4 kuadran untuk memudahkan identifikasi lokasi organ dan keluhan pasien. Yang pertama yaitu 9 regio. 1. Regio epigastrik, 2. Regio hipokondriaka kanan, 3. Regio hipokondriaka kiri, 4. Regio umbilikal, 5. Regio lumbar kanan, 6. Regio lumbar kiri, 7. Regio hipogastrik, 8. Regio iliaka kanan, dan terakhir regio iliaka kiri. Lalu yang kedua 4 kuadran. 1. Kuadran kanan atas atau RUQ, 2. Kuadran kiri atas atau LUQ, 3. Kuadran kanan bawah atau RLQ, dan 4. Kuadran kiri bawah atau LLQ. Lalu selanjutnya posisi relatif dan arah. Ada 10 posisi relatif dan arah. 1. Superior di atas, 2. Inferior di bawah, 3. Anterior di depan, 4. Posterior di belakang, 5. Medial ke arah tengah tubuh, 6. Lateral ke arah samping, 7. Proksimal dekat dengan titik awal, 8. Distal jauh dari titik awal, 9. Dorsal bagian belakang atau punggung, 10. Ventral bagian depan atau perut. Lalu yang terakhir yaitu istilah gerakan anatomi. Berikut ada beberapa istilah gerakan anatomi. Yang pertama fleksi, gerakan menekuk atau mengurangi sudut antara dua tulang. 2. Ekstensi, gerakan meluruskan atau meningkatkan sudut antara dua tulang. 3. Abduksi, gerakan menjauhkan dari garis tengah tubuh. 4. Adduksi, gerakan mendekatkan ke garis tengah tubuh. 5. Rotasi, gerakan memutar pada sumbu tertentu. 6. Supinasi, gerakan memutar ke atas atau tangan. 7. Pronasi, gerakan memutar ke bawah atau tangan. 8. Elevasi, gerakan mengangkat. 9. Depresi, gerakan menurunkan. Istilah-istilah ini membantu menggambarkan gerakan tubuh dan aktivitas otot. Sekian penyampaian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.